Jadi kan intinya kalau kita mau menyebarkan sebagai pupuk padat, mikoriza itu kita pakai dalam pembuatan kompos kita. Pas pembuatan kompos itu kita siramin mikoriza itu. Dia mengandung mikorizanya itu mikorizanya ditabur di tanaman, berarti nanti akan terinfeksi. Ya, baru silakan di PKK. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini nggak perlu break ya, langsung nggak apa-apa ya. Iya. Pertama saya perkenalan diri dulu. Kayak kemarin kan saya seperti orang asing, walaupun sekarang sih udah ini ya, udah akrab gitu. Gimana orang asing, Pak? Bukan orang asing. Karena seragamnya beda sendiri gitu kan, nggak pakai seragam gitu. Ya jadi saya kalau asli nama saya Putro Santoso ya. Jadi aslinya saya dari Solo. Cuman saya sekarang beraktivitas di Bogor. Jadi udah sejak lulus SMA itu di Bogor, kemudian saya bertani di Bogor. Bogornya di Ciampea ya kebun saya. Nah, kebetulan memang itu tadi yang saya ceritakan, kita ada satu frekuensi lah bahwa kita memang sedang mengembangkan pertanian yang kan banyak ini soal bahasanya banyak kan, ada yang pertanian organik, ada yang pertanian berkelanjutan, ada yang pertanian agroekologi, ada yang pertanian lestari, biodinamik segala macam itu. Tapi intinya sebenarnya kan kita mau dengan pertanian Nusantara ini kan kita mau mengembalikan bahwa semua itu bisa kita produksi sendiri, semua itu bisa kita miliki, dan dasarnya kan memang kita memilikinya gitu loh. Kita lebih mengerucut ke mikoriza karena kebutuhan bahwa akar kita itu perlu dipenuhi dengan simbiosis yang baik tadi itu. Lah ini mikoriza itu tadi itu, bahwa mikoriza ini kan mikroba, sebenarnya fungi dia Pak. Dia jamur yang bersimbiosis di akar. Jadi dia hidupnya sebenarnya di akar. Makanya ini nanti mengaplikasinya adalah di akar. Sehingga metodenya dia menginfeksi akar, di dalam akar itu kemudian dia menciptakan satu sistem perakaran yang lebih efisien tadi itu. Nah ini nanti kan kita cara ngambilnya sebenarnya sama, hampir semua mikroba kita cara ngambilnya sama. Intinya kita harus menyediakan makanan untuk memancing tadi itu. Biasanya mikroba itu paling senang di gula karena mengandung glukosa ya. Kenapa tadi itu pakai kentang? Kenapa pakai nasi? Kenapa pakai gula? Sebenarnya sama semua itu. Karena karbohidrat dirubah menjadi glukosa, gula. Nah, kita bikin satu tempat untuk diisi nasi. Nah, nasinya itu agak keras. Nggak perlu baru, nasi aron bagus gitu, nggak perlu nasi baru gitu, tapi jangan yang sudah basi, gitu ya. Nah ini taruh di satu tempat, kan kita memperangkap itu, mengambil yang sedikit akan kita perbanyak. Jadi terserah mau misalnya ini wadah pakai wadah ini nih, tapi kan bagusnya sebenarnya kalau di Jawa itu ada besek ya, jadi ini ada rongga-rongga gitulah, kayak gitu. Nah kalau wadahnya segini ya nasinya segini gitu aja. Kalau wadah gede lebih gede. Intinya kita menyediakan umpan bagi si mikroba itu. Jadi kalau misalnya berapa-berapanya ya terserah mau berapa banyak mau dibikin gitu. Atau sedikit-sedikit tapi banyak misalnya kan bisa jadi. Atau tempatnya besar berarti langsung banyak bisa jadi kayak gitu. Nah, tapi intinya biar tidak terlalu tinggi, biar nanti mikroba itu kan nempel di luas permukaan kan, nggak bisa langsung ke dalam kan, makanya jangan tebel-tebel gitu, melebar sehingga nanti dia menempelnya ke luas permukaan yang banyak itu gitu, jadi akan banyak gitu. Nah, kalau misalnya tinggi kan dia ke tengahnya kan akan lama gitu, kayak gitu. Nasinya nasi aron aja. Ya nasi yang kemarin gitu, kita masukkan dalam sini. Kemudian ada dua metode. Metode pertama ini kita bawa ke tempat yang akan banyak mikoriza tadi itu. Lihat
cirinya sebenarnya kayak tadi itu, misalnya di tempat bambu itu karena kan memang tadi itu bahwa di situ banyak diusahakan dekat dengan perakaran ya, karena memang dia dekat dengan perakaran. Ditaruh di situ agak ke bawah misalnya gitu. Karena akarnya kan di bawah itu. Nah, taruh di situ. Lah ini nanti selama 3 sampai 4 hari itu akan muncul hifa-hifanya itu, apa namanya yang putih itu. Pertama kan putih kayak kapas itu loh. Nah, sebenarnya itu nanti yang mikorizanya itu. Nah, kalau kita biarkan lebih lama lagi nanti akan muncul yang lain lagi. Iya, kuning, hijau, apa oranye gitu. Nah, ini kita ambil yang putihnya itu khusus untuk mikoriza. Nah, itu kita ambil tempatnya harus teduh ya. Tempatnya harus teduh karena tadi itu prinsipnya bahwa memang mikroba itu hidup di tempat yang lembab. Untungnya yang teduh kan, lembab, teduh gitu, terus banyak serasa-serasa tadi itu. Ya ditaruh di alas tanah apa? Alasnya alas tanah aja. Ini aja langsung, alas tanah aja nggak masalah. Nah ini sebenarnya ditutup juga nggak apa-apa. Karena kalau takut ada binatang, tikus apa segala macam kan. Tapi Ayam paling bahaya. ya cari yang tempat yang nggak ada ayamnya. Nah tutupnya ini usahakan jangan yang kayak plastik kan, berarti kan dia ini nggak bisa masuk. Kertas buram yang itu juga bisa. Pakai besek lebih aman. Pakai besek lebih bagus tuh. Ditutup besek aja. Tanpa kalau nggak ada kemungkinan hujan nggak ada masalah. Tapi kalau hujan kan nanti dia kena hujan tuh. Dikasih plastik. Pakai besek. Wakul bisa tapi yang besar banget bu. Wakul segini kan? Oh iya bisa, ya benar wakul bekalnya bisa. Ditutupin besek itu pak? Iya ditutup itu nggak masalah. Karena dia tetap akan masuk di sela-selanya itu. Peletakannya di akarnya bambu. Iya ini bambu. Iya. Misalnya ini bahan bambu kan, ini kan ada perakarnya di bawah kan. Ya. Ini kita gali dikit. Gali dikit terus ditaruh di sini. Oke. Nah, terus nanti di atasnya kita tutupin lagi tuh. Di sela-sela sekitar ini. Nah, di atasnya ini tadi kita tutupin. Tutupnya pakai Tutup pakai serasa-serasa itu. Nah, sebelumnya dikasih kain atau apa ya? serasah itu apa sih pak? Serasa itu Daun daun terus bekas kayunya apa segala macam yang sudah membusuk di situ. Yang berguguran. Iya. Oh, Nah sebenarnya bisa yang lain karena kalau di Jawa itu kan karena yang banyak itu bambu ya. Bambu itu karena tadi itu bahwa dia itu kan tanamannya kan kuat. Iya. Terus pembusukannya juga susah jadi artinya bakterinya kan akan bagus tuh. Dan dia kan akan tahan, bambu itu kan tahan ini kan, tahan air kan, tahan kekurangan air kan. Makanya kita ngambilnya di situ gitu loh. Kita lihat aja misalnya kalau di daerah lain yang nggak banyak bambu bisa dicoba misalnya di bawah pohon. Kenapa? Pohon pisang juga bisa. Pohon pisang. Lah nanti dicoba aja. Tapi yang biasanya kita pakai di bambu karena udah terbukti bambu itu Kuat. lebih ininya lebih banyak. Gitu. Nah, kalau nggak ada bambu pak? Kalau nggak ada bambu sebenarnya nggak masalah. Makanya kalau pisang kan nggak terlalu lama dia ya. Cuman kalau pisang yang sudah kayak di hutan tumbuh mati gitu kan pisang gitu kan. Lah itu kan juga bisa dipakai di situ. Dalamannya apa? Atau kan nanti Perjalanannya disesuaikan dengan tempatnya aja. Misalnya sekitar ini kan sekitar berapa? 15 cm gitu kan. makanya isi ketok ngono nih. Iya. Ya. Nah. Medianya pak? Iya tapi kan dia. Medianya tadi kan Selain nasi, nasi. Pak. Ini cuma nasi aja Pak, nggak susah ini. Nasi agak perah gitu. Kalau yang lembek itu kan dia apa namanya dari jalan itu aja ada bakteri udah nempel di situ kan, makanya cepet busuk kan. Nasi aceng bisa. Tapi jangan yang basi ya. Jangan yang basi, kalau nasi yang udah basi itu udah ada mikroorganisme yang lain gitu. Ini mikoriza ini Ya. kan ada makanan oncom, itu kan timbul jamur, Ya. sama nggak? Nah itu sudah jamur yang lain Pak. Karena mikroorganisme cirinya dia jamurnya putih Pak. Kalau yang oncom itu udah yang merah apa segala macam itu kan. Oren gitu. Nah itu kalau secara sainsnya saya nggak begitu tahu banyak. Cuman itulah yang dibikin nanti menjadi kayak E4 itu. Oh yang kuning? Yang mikroba tadi itu. Iya, yang kuning hijau segala macam itu nanti jadi yang E4 tadi itu. Kalau sampai hijau gitu berarti trichoderma.
Lah itu makanya itu ada trichodermanya juga gitu loh. Yang hijau itu trichoderma gitu. Butuh berapa lama itu, Pak? Nah di sini sebenarnya nanti kalau dari pengalaman ini sekitar 4 sampai 5 hari. Cuman kalau di sini kemungkinan kan kelembabannya beda tuh. Barangkali bisa lebih apa segala macam gitu ya. Nanti kita cek aja gitu. Karena setiap tempat kan berbeda tuh. Nanti kita cek udah timbul itunya baru kita bawa. Makanya kalau kita mau lebih mengutamakan mycorrhiza, yang hifa yang putih-putih itu yang kita ambil. Haifanya itu. Yang Kalau misalnya itu putih semua sama sinasinya juga nggak apa-apa. kalau untuk memperbanyaknya Lah berikutnya, ini hubungannya ke langkah berikutnya. Ini kan kita bawa nih, biangnya itu. Kita campurkan gula. sinasinya itu masukin ke gula. Iya, gulanya pakai gula Jawa, gula merah. Kemudian diaduk jadi satu tuh. Misalnya itu sekitar ini berapa nih? Sekitar setengah kilo, kasih gula setengah kilo. Nasi setengah kilo, gulanya setengah kilo. Iya. 1:1. Tergantung ya, 1:1 lah. Tergantung kita bikinnya berapa. Gula aren lebih bagus. Misalnya tetes tebu. Gula merah. Tetes tebu bisa. Tetes tebu bisa, semuanya gula. Itu untuk mempercepat. Itu untuk makanan tuh ya Pak. Untuk menumbuhkan mikroba itu lebih banyak. Dikembangkan itu. Pak. Airnya berapa liter? Apanya? Nggak pakai air. Nggak pakai air. Gula saja. Gulanya 1:1. Itu dicairkan dulu. Dicairkan dulu. Nggak terlalu cair nggak apa-apa. Yang penting kan dicampur itu nanti kan cair sendiri. Nah, tapi jangan gelondongan gitu kan. Udah diiris-iris gitu kan. Terus diaduk gitu kan nanti cair sendiri tuh. kayak diuleni gitu lah. Kayak diulenin gitu. Bulat lah. Ya. Terus ditutup. Itu ditutup. Nutupnya pakai yang agak rongga ya. Ya kertas itu nggak apa-apa. Kertasnya sebenarnya ada pori-porinya kan. Atau kain. Kain nggak apa-apa. Terus kasih karet itu. Dan itu dibiarkan seminggu. Seminggu. Nah, setelah seminggu itu udah berupa kayak cairan gitu tuh. Iya. Nah, itu baru bisa dipakai. Lah pemakaiannya, Jadi tape gitu Pak ya. lah baunya bener kayak tape gitu. Lah itu pemakaiannya, kalau kita memang fokus ke mycorrhiza itu kita pemakaiannya adalah di perakaran. Lah kalau misalnya tanaman kita adalah tanaman semayan, bisa sebelum ditanam akarnya dicelupin di situ. Oh, jadi itu hanya untuk Tanpa, Iya, biar- tanpa didilutin, tanpa dicampur air atau Nggak apa-apa nggak dicampur. kan dia sudah jadi air. Iya. Diambil secukupnya untuk Iya. cemilan akar gitu. Nah. Lah itu kalau misalnya di lahan pengen ini juga bisa dicampur dengan air. Itu pun diperbanyak juga bisa. Ditambahin gula, ditambahin air, kemudian didiamkan. Itu nanti akan memperbanyak sendiri juga. Mycorrhizanya itu kan Iya. banyak. Iya. Disemprotkan Nah. bisa di Nah itu, lah pengocorannya makanya itu biasanya kalau misalnya kita ada tanaman yang sudah ada di itu ya, intinya sebenarnya tergantung tanamannya. Misalnya kalau jagung asalkan di akar kan kelihatan. Tapi kalau misalnya pohon, terong atau apa itu kan usahakan di tajuknya itu. Karena kan yang banyak akan bersimbiosis kan di ujung-ujung akarnya itu kan. Dan dia yang menyerap air segala macam kan banyak yang di ujung akar yang di ujung itu kan. Bukan akar yang ininya kan. Iya. Nah, makanya di sekitar sini, sekitar ujung-ujungnya ini. Pak, untuk menunjukkan keberhasilannya kita mycorrhizanya itu jadi dalam satu toples itu cirinya apa? Apa terus bentuk cair, apa seperti awal yang putih itu semakin banyak atau gimana? Kalau ini yang putih tadi cuman di saat yang masih ada nasinya itu kelihatannya itu. Kalau di sini udah nggak kelihatan nih. Tapi bau Bentuknya apa? bentuknya udah kayak coklat gitu, katanya gitu ya. Kalau Tapi nggak praktek- berbau busuk lah. Kita Itu kan tadi untuk akarnya di perakaran yang Iya. kemudian untuk dosisnya itu terserah atau ada ketentuan khususnya. Sebenarnya nggak ada ketentuan khusus. Jadi di organik itu sebenarnya nggak ada ketentuan khusus. nggak ada dampak apa-apa ya. Nggak ada dampak. Jadi kebanyakan tidak masalah karena itu gratis dan tidak unsur tunggal kayak yang kimia sintetik kan. Itu kebanyakan pun nggak ada masalah gitu. Berarti ataukah disamakan dengan tadi mikroba Pak? Bisa makan dengan mikroba nggak masalah. Ya, kalau mikroba kan tadi ada tanaman sama tanpa tanaman itu perlakuannya berbeda untuk dosis. Kalau untuk mycorrhiza itu bagaimana? Bisa sama aja. Sebenarnya itu kan kenapa tuh perlakuannya berbeda kan itu diasumsikan bahwa mikroba itu sudah sedikit, sudah nggak ada gitu loh. Diasumsikan gitu karena kering atau segala macam kayak gitu. Nah, terus itu kenapa pertama banyak ya biar berkembang biak di situ. Biar berkembang biak dulu. Jadi pas tanaman ini banyak ini sudah banyak mikroba. Sudah ada mikrobanya, sudah bekerja, sudah mendekomposisi apa yang ada di situ gitu loh.
Ada expirednya nggak Pak? Setelah dicampur jadi kecoklatan bisa digunakan sampai berapa lama? Lah kalau kita nyimpannya bener, itu sampai 6 bulan nggak ada masalah. Nah, cara nyimpen Nyimpan benernya? bener itu pertama, ya itu tadi. Pertama tidak kepanasan, ditaruh di tempat yang teduh, kayak gitu. Kemudian tutupnya jangan, itu kan termasuk yang ini kan, yang aerob kan, Iya. ada oksigen nggak ada masalah gitu loh. Jadi malah justru dikasih Tutup kain. berapa apa ditutupnya itu yang ada pori-pori gitu loh. Kain. Oke. Jadi mycorrhiza ini jenis jamur yang senang manis gitu ya. Semua mikroba Pak, nggak cuma mycorrhiza. Semua mikroba itu senang yang manis. Makanya menangkapnya pasti pakai yang manis. Semua mikroba. Ya. Di daerah saya itu ada petani namanya petani tambak. Dan di dalam sebelum tebar gandum, ikan dan sebagainya itu ada pengolahan tanah. Dan kemarin dari dulu itu petani kami tambak itu selalu menggunakan urea komponen. Nah untuk setelah adanya mycorrhiza ini itu cara penanganannya seperti apa? Sama Pak. Jadi tinggal disemprotkan di dasarnya itu aja. Tapi jangan sampai dijemur gitu ya. Kayak sawah itu misalnya malah kena air malah nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau kering itu bisa mati. Iya. Iya. Iya, artinya dinyemak-nyemak gitu. Nah itu disemprot terus nyemak-nyemak itu bagus. Kalau nanam padi, akar padinya dicelupin dulu ke mycorrhiza baru di. Nah, itu bagus. Ya, bagusnya begitu. Ya. Ada pertanyaan Pak Sewu. Nanam Itu padi. kan tadi dia ambil dari alam bisa diperbanyak. Bisa diperbanyak. Kalau bisa banyak, misal sampai 20 kali, apakah kualitasnya sama dengan yang Nah, awal kita ambil? ya. Kalau yang kedua tadi kan syarat hidup pakai manis-manis lah ya. Ya. Ada syarat matinya loh Pak. Nah itu apakah bahan-bahan aktif apa tertentu yang bisa membunuh? Syarat matinya sebenarnya itu tadi, tidak ada bahan organik, gitu kan. Kemudian kekeringan, kayak gitu aja. Berarti kalau Itu akan mati kalau nggak ada bahan organik dan kekeringan pasti akan mati. Kalau kita misal pakai Roundup ada bahan aktif. Itu juga mematikan kan. Berarti kan tidak. Termasuk pestisida kalau dikasih racun kan mati. Berarti kan jangan tanggung organik sekalian gitu kan. Oh iya. Oke Pak. Nah, cuman kalau mau nyoba setengah-setengah, makanya kan nggak ada kayak setengah apa namanya semi halal kan nggak ada ya. Masalahnya di Jawa itu Semi organik itu kan sebenarnya nggak ada. Itu. Pak, tadi kan terkait masa penyimpanannya itu kan expirednya 6 bulan. Iya. Apakah boleh kalau misalnya itu untuk mycorrhiza itu dibekukan? Diapain? Dibekukan. Ah, gini, dibekukan maksudnya taruh freezer gitu. Iya. Pertama saya belum pernah mencoba, tapi di alam itu tidak seperti itu. Tapi kemungkinan bisa, saya nggak tahu, mungkin bisa. Jadi ada bedanya nih, bedanya E4 sama yang kita bikin ini. E4 itu mikroba yang sudah didormankan, ditidurkan istilahnya, bukan dibekukan, ditidurkan. Karena kan itu kan yang mikroba itu kan makhluk hidup. E4 itu kalau nggak ditidurkan dia meledak ke botolnya. Iya. Iya, pasti meledak nggak dibuat. Ada oksidasi ya. Karena dia berfermentasi apa segala macam, teroksidasi segala macam, terus dia mengeluarkan gas, gasnya nggak bisa keluar, tapi lama-lama menekan terus, dia meledak. Lah si perusahaan itu punya teknik atau punya teknologi untuk mendormankan itu. Saya belum belajar itu. Karena tujuan saya adalah ya untuk kebun saya sendiri aja, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan kan terpaksa harus ini kan, di display, dikirim segala macam, bisa memakan waktu lama segala macam, belum laku segala macam. Nah itu. Tapi kalau sendiri, Kita nanti akan menjadi trainer, Pak. iya, Mesti kan nanti bawa sampel. iya, Mungkin kalau umpamanya kita setiap kali mengisi training itu nanti kita ke mengadakan yang dari Ya. awal itu kan terlalu repot. Umpamanya bisa kan nanti bisa untuk mengefisienkan waktu gitu. itu tadi kita bawa yang punya kita yang sudah jadi, kemudian kita juga praktek yang dari awal bikin gitu. Yang sudah jadi kayak begini, awal bikinnya begini gitu. Ya gitu kan, paling begitu kan. Nggak perlu menurut saya nggak perlu ditaruh di freezer. Di situ aja, asal tempat yang dingin aja lah. Tempat yang teduh udah aman gitu. Ada gula. Sekarang untuk tanaman hias Pak, kan ibu-ibu ini banyak nih nanam anggrek pas saya nih.
anggrek, apa yang apa sampai apa banyak lah. Sama aja, bisa semuanya Pak. Kalau di perakaran bisa semua. Semua digunakan bisa ya? Bisa Pak. Oh, masalahnya kan gini, ada penjual obat, wah ini kalau pakai ini sekali bunganya bagus, tadi lebih apa lah? Iya. Variatif. Itu semuanya bisa kita bikin Pak. Nah, makanya, Betul. apakah itu bisa difungsikan untuk bunga hias itu maksudnya gitu? Iya, itu semuanya bisa. Laku itu Pak. Dan itu bisa kan macam-macam ya untuk pertumbuhan itu kan bisa dari nutrisi, bisa dari hormon, bisa dari fotosintesa yang baik segala macam itu. Nah itu semuanya bisa dibikin. Prinsip mudahnya kayak tadi dibilang bahwa kita lihat aja di alam. Ya. Misalnya kangkung itu kan pertumbuhannya cepat sekali ya. Atau timun pertumbuhannya cepat sekali. Dia pasti mengandung hormon pertumbuhan segala macam. Itu prinsipnya sama. Kita ambil kangkung di pagi hari biar mikroba yang bersimbiosis di daun segala macam termasuk itunya itu kita ambil sama modelnya. Kita campur dengan gula, kita cacak dulu, kita campur dengan gula. Itu nanti menjadi nutrisi pertumbuhan daun. Nah, sementara di lingkungan kami kan berlomba-lomba beli obat. Ternyata yang dikatakan apa promosinya itu bunga bisa melebar besar. Iya. Ternyata kan jenis-jenisnya berbeda Pak. Nah setelah pakai obat bukan justru besar ataupun hidup, malah layu. Mati dia. Ya karena mungkin ya dia kan pakai kimia sintetik. Kalau kimia sintetik nggak itu tahu. ya nggak Cuman tahu. kalau kita sudah menemukan ini Mycorrhiza ini, Iya. maksud kami loh, Iya. nanti akan saya kumpulkan itu di apa komunitas anggrek, Iya. komunitas buat apa tanaman hias, akan kami coba dengan Mycorrhiza ini gitu, Iya. kan lebih mempercepat terus pengenalannya gitu Pak. Coba Pak, nanti Siapa informasinya laku? di share di grup ya. Ya. Jadi kan intinya kalau kita mau menyebarkan sebagai pupuk padat, Mycorrhiza itu kita pakai dalam pembuatan kompos kita. Pas pembuatan kompos itu kita siramin Mycorrhiza itu. Dia mengandung Mycorrhizanya itu Mycorrhizanya ditabur di tanaman, berarti nanti akan terinfeksi. Ya, baru tak siapkan di PKK. Nah, bisa. Iya kan? Mohon maaf, ini kita kesepakatan sampai jam berapa ini? Hah? Kalau praktek aja misalnya kita kan masih panjang waktunya. Iya. Nah sekarang kita praktek buat nanti dilihatnya. Oh iya, nanti kan siang kita praktik buat tuh. Jadi kan termasuk kita misalnya kita bawa nasi di sini, nanti kita bawa ke hutan sana, terus kita biarkan gitu. Iya. Jadi kita lihat ke sana gitu. Gitu nanti 5 hari kita lihat di sana. Iya. Gitu. 1 minggu sampai ke sini buka lagi kita. Kan masih lama gitu. Kan perkembangan ikan lebih cepat di daerah yang lembab. Lembab, betul. Nah, setelah diaplikasi terhadap tanaman lebih cepat tumbuh mana di sini atau di daerah kering atau di daerah basah? Sebenarnya sama aja, asalkan tadi kondisi tanaman kita juga lembab ya, kayak gitu. Oh gitu. Iya, makanya itu kan ngasihnya kan pas udah disiram segala macam kayak gitu kan, dan disiram terus gitu kan. Tapi kalau misalnya tanah kering dan nggak disiram terus dikasih itu, intinya juga pasti mati. Mati. Iya. Oh